Psikologis orang tuh kalau seandainya dia takut kehilangan 5%, maka begitu dia profit 5%, dia juga takut, Pak. Sebagus-bagusnya perusahaan pun bukan nggak mungkin sahamnya bisa turun 10% atau 20%. Karena fundamental dengan kondisi teknis bursa berbeda. Faktor paling menentukan untuk kesuksesan di saham ini apa kalau menurut Mas Kalau Michael? menurut saya psikologis, Pak. Psikologi? Iya. Kenapa? Karena saya bisa punya saham yang sama dengan Bapak, tapi Bapak holding powernya jauh lebih kuat, Bapak jauh lebih tenang, pasti Bapak taking profitnya jauh lebih bagus daripada saya. Kalau porsi saya terlalu gede, naik 1% takut, turun 1% takut, jadi ujung-ujung jual beli, dihitung-hitung kalah sama yang nyimpen. Kebanyakan seperti itu. Tapi nggak pernah ngalamin dari seorang trader terus jadi long term investor karena portonya merah gitu? Enggak pernah. Puji Tuhan sih belum, Pak. Kayak gitu kan banyak. Karena bagi trader tuh nomor satu adalah peluru. Oh. Nomor satu tuh adalah ekuitas. Iya. Karena saham yang setiap hari, bukan setiap minggu naik, bahkan setiap hari naik aja beda-beda kan, Pak. Selalu ada peluang di setiap kesempatan kalau bagi trader. Kalau investor, peluangnya adalah emitennya. Ya kan? Kalau dia udah ketemu yang murah, udah dianalisa mendalam, nggak boleh tuh sering-sering pindah tuh. Minus ya harus tahan. Makanya psikologis antara investor dan trader pasti berbeda. Nggak bisa campur aduk ya. Nggak bisa dicampur kan banyak juga tuh niatnya trader, begitu turun jadi mendadak nggak berani cut loss. Iya. Berarti kalau Mas Michael cukup disiplin ya setelah tadi dievaluasi 3 bulan. Ya. Kalau memang merah gitu di cut loss nggak? Atau ada batas tertentu nggak? Ada batas tertentu. Jadi sebagus-bagusnya perusahaan pun bukan nggak mungkin sahamnya bisa turun 10% atau 20%. Itu kan karena fundamental dengan kondisi teknis bursa berbeda. Laporan keuangan bagus banget, kalau besok Trump bilang perang dagang lagi, turun lagi pasti. Nah, jadi setiap ini ada batas-batas tertentu yang perlu kita set untuk setiap keputusan kita. Berapa persen kalau Mas? Kalau saya trader, apalagi saya kan agak cukup panjang ya, bisa 1 bulan sampai 3 bulan, saya tuh 20% sampai 30% masih fine menurut saya. Begitu 30% cut loss. Betul, kurang lebih. Nah, itu kalau bicara cut loss. Kalau realisasi take profit? Nah, kalau di trader itu kebanyakan masalahnya di sini, Pak. Psikologis orang tuh kalau seandainya dia takut kehilangan 5%, maka begitu dia profit 5%, dia juga takut, Pak. Jadi plus 5% dia condong taking profit, minus 5% dia juga condong cut loss. Ujung-ujung BEP, Pak. Dan kalau dengan fee kalah pasti. Nah, itu yang perlu dibalik adalah begitu kamu loss, kamu takut, itu bagus, Pak, untuk trader. Tapi begitu profit, jangan takut juga kalau profit itu hilang. Sehingga ada istilah yang namanya cut your loss short. Jadi begitu kamu loss, masuk satu emiten, jaga itu ketat, tapi begitu dia terbang, let your profit run. Yes. Biarin. Kita nggak tahu kenaikan suatu saham itu bisa sampai kapan. Nggak ada yang tahu kan, Pak. Contoh, kayak Arto pernah 20.000%. BRPT awal tahun sempat 800, Pak. Hari ini 4.000. Sekitar 300-400%. Kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu. Karena BCA juga pernah 50% dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun. Kita nggak pernah tahu. Terus patokan eksesnya pas harga berapa kalau kayak gitu? Biasanya trailing stop, Pak. Jadi ini yang saya katakan kecukupan diri. Jadi kita nggak mungkin bisa paling atas, ya, itu nggak mungkin. Kecukupan ya. diri, Pak. Dan semakin lama, itulah menariknya, kita semakin latih psikologis, kita semakin tahan, Pak. Kalau dulu mungkin 10% udah jual, sekarang kita ngincer, nggak, setelah itu kita ngincernya 20, ngincernya 40, ngincernya 50. Nah, ujung-ujung sampai 100 pun biasa lihat doang, ya udah. Dari 100 kan kita bisa lihat lagi. Fundamentalnya ngapain nih? Karena dari 0 ke 100 kan pasti perlu waktu ya. Paling enggak, let's say 1 bulan. 1 bulan 100%. Pasti nanti ada Pubex lah, ada RUPS, dari berita dari EDX Channel tuh saya paling sering baca, Pak. Kira-kira emiten ngapain nih, gitu loh. Kira-kira bakal ngapain, lalu kita lihat polanya, akumulasinya, teknikalnya. Oh, ini masih like hold, ya udah hold. Bahkan saya lebih sering nambah, Pak. Top up. Average up. Jadi kalau kita udah beli, contoh udah beli 1 miliar, naik 30%, tambah. Jangan buru-buru jual, iya. Karena tidak ada harga yang mahal di saham yang uptrend. Begitu juga tidak ada harga yang murah untuk saham downtrend. Ada saham yang 100.000 sampai 20.000, Pak. Kemudian turun lagi ke 10.000.
Jadi tidak ada harga murah untuk saham yang downtrend. Tidak ada harga murah untuk saham downtrend, tidak ada harga mahal untuk saham uptrend. Gitu ya. Teorinya gampang. Teorinya gampang, betul. Latihannya yang susah. Latihan susah. Ya, benar. Itu benar sekali. Itu alasan kenapa dalam bursa teman-teman boleh baca teori atau ngikut mungkin ikut referensi dari manapun. Pengalaman yang terbaik untuk di bursa itu bukan pengalaman orang lain. Ada orang ngomong kayak gitu. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Tapi di bursa tuh nggak bisa. Karena ini berkaitan dengan uang. Kalau udah berkaitan dengan uang itu langsung kena ke emosi sama psikologis. Makanya teman-teman harus masuk sendiri, rasain sendiri. Ada role model nggak? Siapa sih tokoh finansial yang jadi role model Mas Michael gitu? Kalau saya role model saya di luar negeri, Mas. Siapa? Ray Dalio. Oh, Ray Dalio. Penasihat Danantara nih. Saya kaget tuh waktu Ray Dalio jadi penasihat Danantara. Karena beliau itu bisa menjelaskan sesuatu yang benar-benar rumit dalam sesuatu yang sederhana. Itu skill yang tinggi. Karena finance ini kan permasalahan finance nih, masyarakat kita ngerasa finance itu rumit. Banyak bahasa-bahasa. NPL itu apa? Money velocity itu apa? Volatil itu apa? Laporan keuangan gimana? Tapi Ray Dalio itu bisa menjelaskan ekonomi dunia dengan sesuatu yang jadi simple banget. Nah, termasuk saya salah satunya bisa belajar finance dari Ray Dalio. Iya. Berarti seolah-olah sekarang deket banget dong, kan penasihat Danantara jadi. Iya, penasihat Danantara. Sering diundang Danantara juga kan? Amin. Tapi belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu, semoga ketemu suatu saat. Iya, dengan idolanya gitu. Pesan untuk anak muda nih, mungkin yang belum masuk ke capital market atau yang ingin masuk ke capital market atau yang sekarang baru masuk gitu, seperti apa? Ya, jadi ada sedikit yang ngebuat saya gelisah, itu ada keresahan di saya itu ini, Mas. Saya perhatikan pertumbuhan investor retail itu rame kalau seandainya bursa kenceng. Kalau bursa lagi naik-naik banget. Sementara dari perjalanan saya selama belasan tahun di market, saya belajarnya itu justru di market jelek. Saya bisa bertahan seperti ini dengan upgrade metode yang baru, kemudian portfolio saya bisa seperti ini. Itu justru saya belajarnya di market sulit. Nah, kenapa saya masuk ke market sulit saat itu nggak ada role model? Saya nggak takut menjadi tidak kaya. Nah, kebanyakan investor yang FOMO, yang masuk ke buka RDN karena ikut-ikutan, itu karena ngelihat temannya beli mobil nih, temennya keluar negeri nih dari saham, temennya bisa beli baju baru nih dari saham, gue juga pengen, gue nggak mau kalah. Nah, kalau motivasinya itu, begitu kalian nggak dapatkan itu di market, kalian bakal mundur pasti. Itu alasan kenapa 90% pertumbuhan retail akan mati dalam waktu 1,5 tahun. Ini ada risetnya dari JP Morgan. Pertumbuhan retail yang pesat itu akan hilang 90% dalam waktu 1,5 tahun. Karena motivasinya itu tadi. 90% ya? 90. Banyak banget. Artinya kalau ada 100 orang masuk ke bursa, bursa 1,5 tahun kemudian 1,5 sisa 10. tahun tinggal 10 doang? Tinggal 10. Itu riset ya? Ya, itu risetnya 10%.